Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Sebelum pelajaran pada pagi ini saya absen dulu. Nabil? Diadil. Jani? Abdul bro? Abdul Jamil? Abdul Rizki? Aman? Malam belum masuk? Matthew? Mas? Naji? Tolong dibuka. Target kemana? Berani sudah siap? Nah, untuk materi sebelumnya kemarin tentang apa itu? Tentang hitung CC atau volume silinder. Nah, sampai di sini ada yang belum paham, jujur. Angkat tangan. Satu, lainnya sudah paham. Tarik, dua, jujur aja nggak apa-apa. Tiga, balik, empat, bintara, lima, masih banyak, lebih dari lima. Nah, ini saya akan mengulangi sedikit tentang materi minggu kemarin. Jadi nanti akan saya sedikit menyinggung rumus. Yang pertama rumus dan kemudian cara menghitungnya. Mungkin minggu kemarin kalian masih menghitung melalui kalkulator. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kalian harus bisa satu rumus, yang kedua cara menghitung perkaliannya, dan yang ketiga kalian menghitung tanpa alat bantu atau langsung tanpa. Nah, saya akan sedikit memberi pilihan. Berarti ada dua rumus. Yang kemarin itu ada rumus yang lain apa? Rumus sendiri yang pertama. Tanya Pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2 dikalikan L atau angka. Nah, Pi ini kemarin isinya berapa ini? 3,14. Kemudian jari-jari piston bagi 2 atau diameter piston bagi 2. Kemudian langkah kemarin langkah ya tetap ya. Langkah
atau stroke. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan kalian pilihan untuk mempermudah kalian untuk menghitung. Jadi volume silinder itu ada sebetulnya banyak rumusnya, tapi yang familiar atau yang sering kita jumpai itu ada dua. Yang pertama ini, terus yang kedua itu volume silinder P kali diameter. Diameternya langsung diameter piston. Kemudian dikali langkah dua. Nanti kalian bisa mencobanya. Di sini hampir sama, bedanya ini jari-jari dikuadratkan. Kalau yang ini diameter langsung piston. Misal piston ukuran 66 udah 3,14 dikali 66 dikali langkahnya berapa, hasilnya berapa dibagi. Nah, kalau ini perkalian semua, kalau ini dibagi 2. Saya akan menunjuk satu untuk mencoba soal. Yang kemarin sudah maju, sudah maju ya, Pak? Kemarin sudah maju. Sudah pernah 14. Bawahnya 12 dikalikan. Perkalian itu kali ini kali ini sentimeter. Nah, cukup. Ini dari malam ditulis rumusnya ya. Rumus ini, terus pekerjaannya ini. Nah ini nanti untuk kalian coba di rumah aja. Ini 0,785 dikalikan d kuadrat kali langkah. Sebenarnya sama, tapi silakan kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah. Jadi dua rumus ini ditulis dulu. Nah ini tadi contoh soal dengan diameter 58 sama langkah 58. Nah ini tadi hasil perkalian. Jadi P dikalikan R, hasilnya ini 91,06 dikalikan R lagi, hasilnya ini 264,0,74. Kemudian yang terakhir dikalikan langkahnya ini. Langkah hasilnya 15316 2,92. Nah, sangat banyak ya. Nah, tapi ini satuannya masih milimeter kubik. Nah, milimeter kubik di sini kalau untuk cc itu harus dijadikan sentimeter kubik. Milimeter kubik dijadikan sentimeter kubik dibagi 1000. Jadi komanya ini mungkin tulisannya terlalu kecil ya. Ya, hasil perkalian ini itu hasilnya nih Mas. 153 16 2,92. Kalau volume pasti hasilnya milimeter kubik. Nah, di sini kalau untuk menghitung cc kalian perlu ini dijadikan sentimeter kubik. Jadi komanya ini bergeser 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 153 koma 162. Nah, ini kalau di belakangnya jadi berapa Mas?
Waras sudah. Nah, setelah mencatat, mungkin cukup. Ini untuk review pelajaran kemarin cukup. Hari nanti kalian masuk ke materi berikutnya, materi kalian, yaitu lifting, blocking, dan jamming. Nah, itu apa Pak? Sudah? Belakang? Sudah? 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 Nah, sambil menunggu mana yang belum, HP-nya di sini. Keluaran. HP di belakang. Oh, itu Pak Google Chrome. Tidak ada yang membuka selain Google Chrome. Nah, untuk tugas kali ini kalian saya bagi menjadi 6 kelompok semua. Jadi kelompok 1 ini dari sini aja. Kelompok 1 ini jadi 1 nama belakangnya. Kelompok 2 nama belakangnya. Kelompok 3 ini 4 orang, tambah yang belakang 1 sudah spasi. Ini porsinya di masuk, porsinya di kita belakang. Jadi bisa yang ke belakang atau tempat sini dari sini. Di sini. Lalang kelompok 1 nomor 5 apa jawabannya? Nomor 5 jawabannya nomor 6 kelompok 2. Nomor 6 kelompok 2 jawabannya jawabannya E. Kelompok 3 nomor 7 D. Benar. Waktu D Proses checking merupakan suatu proses di mana kendaraan yang akan dilakukan proses pengadaan peralatan perbaikan dan penggantian bagian asal keseluruhan. Itu seperti proses perbaikan komponen kaki-kaki dan perbaikan lain yang dibutuhkan proses checking menggunakan peralatan. Terima kasih.
Mohon perhatiannya. Mari. Mungkin cukup untuk materi pada hari ini. Tadi kalian sudah mencari atau literasi tentang jacking, blocking, dan lifting. Untuk pertemuan selanjutnya nanti memperdalami materi tersebut akan diulangi lagi. Mungkin ada pertanyaan? Untuk kelompok 1, 2, pertanyaan? Cukup? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini semoga pelajaran kalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sudah selesai. Nah, menurut Pak Yanur, kira-kira Pak Yanur sudah puas belum dengan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Menurut saya belum, Pak. Belum. Dalam level 1 sampai 10 belum, level kepuasan jenengan itu berapa level berapa? Di 7. Ya. Berarti jenengan targetnya mau sampai level berapa? Ya minimal 9 sampai 10. Enggak apa-apa, bagus Pak. Kita harus optimis. Menurut Bapak kekurangan Bapak apa kalau tadi Bapak bilang itu? Kekurangan saya itu ada ke satu kelompok yang perhatiannya kurang. Perhatiannya kurang. Ya, perhatiannya kurang ke guru. Ke guru. Ya. Kira-kira menurut Bapak kurangnya perhatian itu karena apa? Satu kemarin ada kan kemarin itu menggunakan ponsel ya Pak. Iya. Telepon seluler, dan itu mungkin 4 anak itu membawa telepon seluler semua, tapi tidak semua mempunyai paket data. Jadi tidak semua aktif gitu. Ya, tidak semua aktif. Jadi satu ponsel itu hanya untuk satu kelompok. Jadi pembagian tugasnya kurang. Jadi ada yang bergantung sama temannya, ada yang ramai sendiri dah seperti itu. Berarti di akhir percakapan ini Bapak ingin agar bagaimana Bapak bisa mengaktifkan semua siswa gitu ya Pak? Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya saya sebelum membagi kelompok itu saya akan membagi rata. Jadi yang akan saya berikan itu seperti apa agar pemerataan siswa biar seperti ponsel itu harus merata. Jadi tidak ada yang bergantung dengan temannya. Jadi semua bisa bekerja. Kalau semua dibagi ponsel, menurut Bapak apakah semuanya bisa tersupervisi dengan baik? Seharusnya bisa. Jadi setiap kelompok itu minimal 2 Pak. Kemarin kan ada satu kelompok 4 orang. Jadi kalau minimal di kelompok itu ada minimal ada 2 ponsel. Jadi yang punya satu ponsel bisa membantu temannya satu, yang satu bisa membantu temannya yang satu lagi. Jadi tidak ada yang mengambil.
Itu juga berarti juga harus ada ketersediaan kuota juga ya Pak? Ya, betul. Untuk misalnya ada yang tidak membawa kuota gitu, apa yang kira-kira? Mungkin saya bisa gimana ya, menggunakan bahan ajar yang lain atau materi yang lain yang bisa saya tampilkan, contohnya seperti PowerPoint atau presentasi dan video yang menarik lainnya. Jadi nanti seperti alat-alat dan bahan yang akan saya ajarkan itu yang membawa gurunya, bukan siswa. Jadi tidak akan memberatkan siswa. Oke, kembali lagi Pak. Tadi Bapak untuk pembelajaran itu media ajar yang dengan bawa apa aja Pak? Yang kemarin? Iya, kemarin. Kalau yang kemarin saya hanya bahan ajar berupa tulisan aja sih. Tulisan aja. Ya. Menurut Bapak itu sudah cukup belum untuk? Belum. Ya. Kira-kira kedepannya Bapak mau nambah bahan ajar seperti apa aja? Saya akan menampilkan presentasi Pak itu alat dan bahan ya seperti laptop dan LCD. Ya. Jadi kan ada anak yang punya tipe hanya mendengar, ada Ya. audio video, jadi Bapak nyoba itu Ya. semuanya. Terus selain itu kira-kira ada tambah lagi nggak Pak? Selain LCD, laptop gitu atau hanya itu aja? Mungkin speaker ya Pak. Ya, Bisa. speaker. Soalnya nanti kalau memakai speaker bawaan dari laptop itu mungkin seperti kayak suara itu nggak sampai belakang, jadi perhatiannya kurang. Berarti endingnya itu semua tidak lakukan agar apa Pak? Agar semua siswa bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi tidak ada yang bermain sendiri atau di luar kelas pikirannya itu berpusat. Oke. Untuk kemarin Bapak merasa untuk apresiasi yang sudah jenengan berikan kepada siswa sudah cukup belum? Misalnya ada siswa mengerjakan sesuatu, oke tepuk tangan atau oke good job atau seperti apa gimana seperti itu? Ya sudah, tapi menurut saya kurang sih. Kurang ya? Ya sudah, tapi kurang banyak. Kira-kira kalau siswa itu diapresiasi rasanya seperti apa? Senang Pak, senang. Senang. Kalau sudah senang berarti nanti endingnya apakah siswa itu bisa lebih fokus atau tidak? Kalau senang itu biasanya untuk kedepannya siswa itu merasa lebih bersemangat mengikuti pelajaran saya. Lebih dihargai soalnya ya. Itu mengenai hal tersebut. Lalu dalam prosesnya kemarin untuk itu Pak, untuk hasil akhir Bapak sudah, menurut Bapak apa kelebihan hasil akhir yang Bapak minta dan apa kekurangannya? Oh ya, menurut saya hasil akhir kemarin itu kemarin pembagian kelompok ada 6 kelompok, terus yang 5 kelompok saya sudah cukup puas untuk hasilnya. Terus yang 1 kelompok yang kurang terpusat tadi saya kurang puas. Nah terus yang 5 kelompok itu gimana ya? Untuk hasilnya 5 kelompok itu sudah bagus karena mayoritas 5 kelompok itu sudah, yang 1 tadi alat dan bahannya sudah cukup dan anaknya itu karakternya mudah diatur Pak. Sudah diatur. Jadi yang saya inginkan di tujuan pembelajaran untuk hari itu sudah tercapai. Bahwa tadi ada murid yang bisa diatur, ada yang bisa tidak diatur. Nah, rencana ke depan untuk murid yang tidak bisa diatur itu gimana? Nah itu saya menarik simpati untuk siswa yang kurang bisa diatur itu menggunakan media Pak. Contohnya seperti tadi laptop dan CD sama speaker. Jadi kalau ada, mungkin saya bisa menampilkan media yang menurut mereka, yang disukai mereka. Contohnya yang pertama, saya mengajarkan materi mesin misal. Jadi saya untuk menampilkan mayoritas kan kalau anak kelas 10 itu kan sukanya main sepeda motor kayak seperti balapan, atau saya mungkin bisa memancing materi tersebut menggunakan video tersebut. Jadi siswa dari awal sudah, oh gimana caranya kalau saya ingin menjadi mekanik, saya seperti itu saya tampilkan, dan jadi mereka tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Yang menarik tadi bagaimana siswa untuk menjadi mekanik. Ya. Nah itu kalau untuk kompetensi sosial emosional itu mungkin bisa lebih ditekankan lebih jauh lagi Pak. Ya. Sedikit apa ya? Sedikit bukan masukan, hanya sharing aja. Ya.
Lalu ketika semua sudah terencana, sebenarnya rencana dengan tadi kalau saya ringkas ingin membuat sebuah pembelajaran yang berbeda dari yang kemarin, yaitu dengan penambahan media, ya kan. Terus untuk pengelolaan kelas juga akan dirubah, menambah apresiasi dan lebih mengkondisikan terlebih dahulu siswa. Diakhiri dengan nanti di akhir proyek ada diferensiasi juga di sana. Nah, terus itu kira-kira mau dilaksanakannya kapan? Mungkin bisa minggu ini, maksimal minggu depan bisa. Minggu ini membuat untuk RPP sudah jadi Pak untuk minggu ini. Untuk RPP minggu ini sudah. Kalau nanti sudah jadi, nanti saya bisa lihat RPP-nya, nanti ya, kita bisa review lebih jauh untuk RPP-nya. Ya, jadi minggu ini ya Pak? Iya Pak. Minggu ini. Oke, masih ada yang perlu didengar share dengan kami? Sudah. Cukup ya? Ya. Bisa Pak. Oke, kalau gitu saya tunggu RPP-nya. Iya Pak. Nanti kita bisa bahas lagi Pak. Terima kasih. Ya.